Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali jumpai Anda semua di akhir pekan ini. Dan kembali seperti biasa, kami ajak berbincang, membaca berita di balik berita off the record bersama kami. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibera senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Ya, kita berbincang-bincang ringan, diskusi politik di akhir pekan ya Mas Hersу. Ya, ringan-ringan tapi kalau ditumpul-kumpulin jadi berat juga, Mbak. Karena ya, oke, yang ringan saya kira, tapi dampaknya juga berat itu. Kita mesti ngomongin soal pilkada Jawa Tengah aja ya. Fokus di Jawa Tengah ya, Mhm. karena Pak Jokowi Mhm. sesuai dengan janjinya itu udah mulai turun gunung gitu, dan kelihatannya Ya, ini turun gunungnya berkaitan dengan ya tanda-tandanya bahwa jagoan yang akan didukung oleh Pak Jokowi seperti kita bahas kemarin itu bakal kalah gitu ya. Jadi ini all out Mhm. kelihatannya Pak Jokowi Ya, untuk Mhm. memenangkan pasangan Mhm. Lutfi dan Ahmad ya, dan Tad Yasin. Tapi berkaitan dengan Pak Lutfi itu yang sekarang juga lagi rame kan, memang di media sosial tuh rame disebut-sebut Pak Lutfi ini ada will gitu, wanita idaman lain disebutnya begitu ya. Walaupun kalau Mhm. saya lihat-lihat statusnya Pak Lutfi ini kan sekarang juga membujang ya, menduda lah, karena istrinya Mhm. sudah meninggal dunia tahun 2020 kalau tidak salah gitu. Artinya kalau toh Tahun punya 2019. Oh, Mhm. 2019 ya. Artinya kalau dia sekarang punya hubungan dengan perempuan, seorang perempuan gitu, dan itu mungkin sama-sama membujang, ya sebenarnya bukan will. Hanya saja mungkin statusnya belum diformalkan dan kenapa nggak dibuka. Gitu aja kan persoalannya, Mbak Agi ya. Yang yang saya lucu itu membaca statusnya yang merame di komentar di media sosial ya, yang di status media sosial si perempuan yang bernama Mhm. siapa namanya? Eh, Vanessa Nabila. Vanessa Nabila namanya. Mhm. Namanya kayaknya nama-nama ini ya, nama Pak selebgram gitu modelnya ya namanya. Mhm. Ini kan dia Mhm. menulis status bahwa karena dia sebel sering disebut-sebut oleh para netizen bahwa dia willnya Pak Lutfi. Dia menyatakan bahwa dia tuh nggak kenal sama Pak Lutfi. Katanya dia kebetulan aja pernah ketemu. Karena ada foto-foto dia bersama dengan Pak Lutfi, katanya kebetulan bertemu. Mhm. Tapi yang bikin ketawa para netizen itu karena dia ngaku bahwa kalau sekarang dia pakai mobil mewah itu ya memang betul dia dipinjami oleh Pak Lutfi. Ini orang baru nggak sengaja ketemu dipinjamin mobil mewah, enak juga ya. Jadi kemudian ini dikait-kaitkan dengan gaya kayak Gibran yang ngomong bahwa dia nebeng pesawat ke Amerika. Kok Gibran, Kaisang maksud saya, nebeng Mhm. pesawat dengan istrinya ke Amerika, tapi yang punya pesawat nggak ada di pesawat. Ini sama, ini logikanya gitu kata netizen sih. Iya ya, ini memang rame betul ya Mas Erso. Di-share di media-media baik media di daerah maupun media mainstream begitu. Maksudnya media nasional Ya. begitu. Hmm. Ini menjadi kampanye negatif ya untuk Ya, Pak Lutfi. itu Dan dia benar, kira-kira. iya. Hmm. Dan seperti kata Mas Hersu tadi, ini posisinya sebetulnya Pak Lutfi dia sudah duda dan Hmm. kemudian juga sudah ditinggal, istrinya sudah lama begitu Hmm. ya. Jadi sebetulnya kalau memiliki hubungan dewasa begitu ya dengan sesama orang dewasa itu hal yang wajar saja, kecuali hubungannya malah justru dengan misalnya orang perempuan yang belum dewasa. Tapi dalam Atau hal istri orang ini mungkin lain gitu ya. atau istri orang lain gitu ya. Tapi dalam dalam hal ini mungkin juga netizen memperhatikan ini karena memang posisi dari Vanessa Nabila ini yang memang agak-agak masih menjadi misteri kali Mas Hersu. Hmm. Jadi sampai sekarang memang belum diketahui apakah dia itu single ataukah dia itu sudah berkeluarga. Hanya sekarang kan posisi Instagram Vanessa Nabila 91 begitu ya. Itu Hmm. kan sudah ditutup sama dia. Hmm. Jadi kita tidak bisa menelusuri jejaknya ke belakang. Hanya netizen yang sudah memang sudah berteman atau sudah pernah sebelumnya menelusuri itu katanya dia pernah mengunggah foto dia bersama seorang anak kecil, bahkan disebutkan juga namanya siapa, dan itu disebutkan sebagai anak dari Vanessa Nabela ini. Tapi kita tidak tahu apakah kemudian masih bersuami ataukah sudah tidak bersuami juga. Jadi sama-sama orang bebas lah begitu ya dengan Pak Lutfi. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan dan sampai sekarang belum ada penjelasan. Nah, itu tadi mungkin perlu saya bacakan ya Mas Ersu apa Hmm. jawaban dari si Vanessa Nabila ini karena ini Ya, yang ya. kemudian diributkan oleh netizen. Nah, ini tangkap layar ya, tangkap layar yang sekarang beredar viral sekali. Di sini dia menulis seperti ini. Di sini saya ingin klarifikasi. Banyak sekali yang hujat saya karena bercerita tentang saya dan Bapak Ahmad Lutfi. Jangan mudah percaya hoax. Saya pribadi tidak punya hubungan spesial dengan Pak Ahmad Lutfi.
foto dan video yang beredar itu hanya pertemuan yang tidak disengaja. Soal mobil mewah itu memang benar milik Pak Lutfi, tapi saya hanya dipinjamkan saja. Jadi mohon kepada media, jangan memberitakan Pak Lutfi secara berlebihan. Maaf, saya memang private akun saya karena saya risih komentar netizen yang kurang ajar. Netizen Indo memang tidak punya hati dan otak yang jernih. Nah, yang paragraf terakhir itu banyak sekali dipermasalahkan itu Mas Hersu. Banyak juga yang mengatakan mirip-mirip seperti Mas Hersu tadi mengatakan kalau seandainya dia memiliki hati dan otak yang jernih, dia tentu tahu bahwa di paragraf atas dia menulis itu kontradiktif begitu, yaitu bahwa tidak memiliki hubungan spesial, berbagai foto dan video yang sudah banyak beredar itu hanya merupakan pertemuan yang tidak disengaja. Ada yang netizen mengatakan tidak sengaja tapi bisa berkali-kali begitu ya di Oke. lokasi yang berbeda. Dan kemudian kalau tidak disengaja dia mengatakan ya di dalam satu kalimat ini, foto dan video yang beredar itu hanya pertemuan yang tidak disengaja. Soal mobil mewah itu memang benar milik Pak Lutfi, tapi saya hanya dipinjamkan. Ini ada yang memparodikan. Jadi dia bertemu dengan tidak sengaja begitu, Dan dan dipinjemin mobil. kemudian ya, dan kemudian Pak pinjam mobilnya dong. Oh boleh boleh. Kemudian diberikan pinjam mobil. Kalau pinjam mobil artinya juga diberikan STNK-nya juga tentunya kan Mas Hersu. Jadi tidak hanya mobilnya saja. Nah bahkan ada yang mengatakan jangan-jangan dipinjamkan BPKB-nya juga. Ini netizen Indonesia kan memang ingin tahu. Tapi Dipinjamkan saya rasa sopirnya ya juga gitu ya. betul. Dan saya rasa keingintahuan itu sangat-sangat wajar. Kenapa? Karena kita sekarang sedang memilih pemimpin, sedang memilih orang yang kredibel, orang Ya, yang jujur, orang yang terlihat jelas jejak masa lalu maupun kira-kira visinya ke depan, gitu ya, kan Mas ya, Hersul? ya, ya, ya. Oke. Jadi soal Nabila itu, saya kira Mhm. memang dalam situasi semacam ini menjadi satu gimmick yang menarik juga dan ya Betul. tidak terhindarkan kalau kemudian itu digunakan sebagai negatif campaign ya. Kalau Mhm. kalau black campaign itu kan sesuatu yang tidak ada kita buat-buat. Tapi kalau ini kan seperti pengakuan dia, oke lah dia bilang mengaku bahwa Mhm. dia nggak sengaja tapi dia dipinjemin mobil. Itu aja Mhm. ya kayak kita tahu pasti kalau orang meminjemin mobil itu ya pasti kenal dong ya gitu ya. Jadi nggak mungkin nggak kenal lah kita anggap seperti itu. Tapi sebenarnya tadi dari sisi kita kalau 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 statusnya Pak Lutfi jelas dia dia menduda, jadi dia kalau ada punya hubungan dengan perempuan bukan will. Tapi kalau statusnya si Nabila kita tidak tahu, dia yang jelas dia punya anak gitu ya. Tapi kemungkinan juga mungkin Mhm. bukan dia juga menjanda, why not gitu loh. Kenapa nggak Mhm. diresmikan Iya. saja kalau memang ada punya hubungan. Mhm. Dihalalkan. Nah, begitu kan Pak. Hmm. Pak Lutfi ini kan kalau lihat orangnya kelihatannya juga cukup santri gitu kan. Harus dari namanya lah Mhm. setidaknya namanya Pak Ahmad Lutfi pasti Mhm. santri. Jadi dihalalkan saja supaya juga tidak jadi apa senjata para lawan-lawan politiknya untuk menggoreng itu. Karena sekarang ini banyak sekali Betul. isu-isu negatif yang melanda Pak Pak Lutfi. Salah satunya ini saya yang paling ramai soal ini Mbak, soal ada akun relawan yang membuat Mhm. meme itu yang dianggap Mhm. memprovokasi hubungan Mhm. antara TNI dengan Polri. Ah, itu rame banget yang sekarang ya Mbak Agi ya. Betul. Iya, iya. Ini rame banget dan ini apa ya Mas Hersu, ini mengadu domba betul dan Hmm. ini memecah belah karena di situ ada semacam poster ya, walaupun Hmm. itu di apa namanya di X atau di Tik, kita melihat gambar-gambar seperti ini, kita menyebutnya juga poster begitu. Nah, gambar tersebut Mas Hersu itu ada di situ mungkin kita bisa tampilkan tapi kita blur ya, karena ini memang gambar tidak proper sama sekali ya. Di situ misalnya salah satu akun itu dari akun relawan Lutfi.solo. Di Hmm. situ digambarkan ada tulisan Jawa Tengah pilih polisi, nggak butuh loreng TNI, 27 November Ahmad Lutfi. Tapi di situ gambarnya Mas Hersu itu ada seorang dengan berpakaian loreng TNI, Hmm. kemudian dia diikat di kursi dan di belakangnya itu ada orang berseragam polisi dan dia memakai apa senapan panjang begitu ya, Hmm. sedang berjaga di belakangnya. Nah, yang di depannya ini dengan loreng TNI itu diikat begitu. Dengan narasi yang seperti ini kan berbahaya sekali begitu ya. Ini dua institusi yang dua-duanya memiliki persenjataan yang dua-duanya itu kita tahu memang di berbagai apa ya kejadian itu mereka seringkali ada bentrokan di lapangan yang kemudian naik menjadi bentrokan di posko misalnya seperti itu kan kita sudah melihat gitu berkali-kali itu terjadi begitu Mas Hersu. Dan ini
betul, ini memang berasal dari relawan dari Pak Lutfi begitu ya. Ini harus betul-betul ditelusur. Makanya teman-teman di netizen begitu, terutama di X, kalau di TikTok itu cenderung mereka itu abai, Mas Hersu. Yang seperti ini malah justru di repost. Repost itu artinya diunggah ulang sampai ribuan kali. Dan mereka nggak peduli akibatnya akan jadi seperti apa. Itulah mungkin maka disebut TikTok itu sebagai kandang monyet begitu. Jadi kalau di X itu banyak sekali yang berpikir, walaupun mereka mengunggah ulang, tapi dengan caption atau dengan narasi yang betul-betul sangat menyayangkan dan kemudian apa namanya di tag begitu Polri, CCC Polri, terus kemudian Humas Kepolisian dan sebagainya yang meminta agar ini diusut. Gambar kedua, Mas Hersu, ini tulisannya ya dari apa screenshotnya tulisannya relawan Komjen Lutfi. Nah ini dia menulis Jateng pilih polisi nggak butuh loreng TNI. Ayo coblos Ahmad Lutfi lagi-lagi dengan gambar serupa yang di depan orang dengan baju loreng TNI itu diikat gitu tangan maupun badannya dan kemudian yang di belakang ada polisi berjaga-jaga kali ini tidak dengan senapan laras panjang tapi dengan ada pistol begitu di pinggangnya. Kemudian ada satu lagi masih dengan akun yang seolah-olah ini adalah relawan. Apakah betul ya? Saya tidak bisa memastikan. Tapi di sini tulisannya adalah pasukan Ahmad Lutfi dan kemudian tulisannya Jateng pilih polisi nggak butuh kacang hijau, ayo coblos Ahmad Lutfi. Memang TNI ini seringkali sekarang ini dinarasikan sebagai kacang hijau dan kadang-kadang green tea. Oh, Jadi hijau itu tadi disebutnya itu Mas Hersu jadi teh hijau atau green tea dan kemudian juga kacang hijau. Nah, terus kemudian di situ lagi-lagi ya dengan kalau kali ini laki-lakinya itu dengan celana loreng TNI dan kemudian baju kaos berkerah, dia tetap diikat badannya dan tangannya diikat ke belakang, di belakangnya lagi-lagi ada polisi dengan apa memegang pistol berjaga di belakang. Ini ya ya. provokatif, ini tidak proper, ini kalau saya maaf ya, ini cara-cara PKI yang seperti ini. Karena Ya. ini bukan mengadu domba person to person, ini mengadu domba Hmm. institusi. Ini Hmm. siapa orangnya di balik ini, begitu Mbak Sensu. Ya, ya, ya. Ya, karena memang Pak Ahmad Lutfi itu latar belakangnya adalah polisi ya, Komjen, Komisaris Jenderal bintang Betul. 3, dan dia pernah menjadi Kapolda di Jawa Tengah. Sekarang Gubernur pelaksana tugasnya atau apa sih PJ Gubernurnya Mhm, juga bintang mhm, 3 dari polisi kan begitu. mhm, Sementara Pak Andika ini mantan Panglima TNI dan sebenarnya ini kalau dihitung-hitung kedekatan dengan Pak Jokowi, dia juga punya kedekatan karena dia pernah menjadi komandan mhm, pasukan pengamanan presiden kan pada waktu itu artinya dia betul. tameng hidupnya Pak Jokowi sesungguhnya Pak Andika itu. Tapi Mhm, memang dalam perjalanan kemudian mhm, mereka berbeda jalan pilihan-pilihan politiknya. Pak iya. Andika lebih memilih bergabung dengan Ibu Megawati PDIP, sementara Pak Mhm, Jokowi melanjutkan petualangan politiknya gitu bersama dengan sekutu-sekutu politiknya yang baru ya dan kemarin kan kita sudah bahas juga bahwa kenapa Pak Jokowi itu all out memenangkan Lutfi ya karena itu berkaitan dengan Pilpres mhm, 2029. Jadi ini jangan dianggap bahwa semata-mata ini Pak Jokowi berkepentingan mendukung Pak Ahmad Lutfi karena mhm, disebut sebagai geng Solo, bukan. Tapi ini adalah mhm, kepentingan strategisnya Pak Jokowi untuk Pilpres 2029 dan ini juga melanjutkan itu perseteruan atau bahkan ini perang antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati mhm, yang sesungguhnya ini mhm, adalah mentornya atau guru politiknya atau Pak Jokowi menyebutnya mhm. malah dianggap sudah seperti ibunya sendiri kan seperti itu. Jadi banyak juga orang menyebut ini betul-betul malin kundang gitu. Banyak sekali yang Betul. yang marah saya lihat Mhm, melihat Pak Jokowi turun langsung dan melawan Ibu Megawati itu kan all out melawan Ibu Megawati di Jawa Tengah. Ada seorang wartawan senior yang menyatakan bahwa saya bukan pendukung Ibu Megawati, saya juga sering tidak sepakat dengan mhm, langkah-langkah politik Ibu Megawati. Tapi sekali ini melihat Pak Jokowi turun langsung di kampanye seperti ini betul-betul ini nggak bermoral. Si wartawan senior itu menyebutnya seperti itu. Nah, mhm, memang ada pembelaan kan dari timnya atau pendukungnya Pak Jokowi kan apa yang salah dengan Pak Jokowi kan Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi gitu mhm, ya. Jadi ya boleh dong Pak Jokowi mengkampanyekan. Tapi harus diingat bahwa orang yang sudah pernah jadi presiden itu kan dia harus sudah melampaui sekat-sekat politik, sekat-sekat kepentingan. Sementara Pak Jokowi betul. melakukan itu bukan sekat politik tapi sekat kepentingan keluarga itu yang terjadi kan. Mhm, mhm. Ya, betul sekali Mas Hersu.
Kalau melihat kedekatan antara antara Lutfi dengan Jokowi ini kan Mas Hersu, sementara lawannya kita juga lihat Andika. Ini juga dia tidak hanya kemarin masih menjadi panglima ketika masa Pak Jokowi, tapi kan Hmm, dia juga kita tahu latar belakangnya dekat dengan keluarga Cendana. Dia juga dekat dengan Pak Prabowo sebetulnya kan Mas hmm, Hersu. hmm, Dia juga pernah bersekolah di luar negeri. Saya dengar juga mendapatkan rekomendasi dulu dengan keluarga Cendana, dekat dengan Mbak Tutut juga ketika masa mudanya masih menjadi letnan dan sebagainya. Jadi ini orang sebetulnya yang lingkarannya cukup luas begitu ya. Dengan Pak Prabowo juga baik, dengan semuanya juga baik begitu. Tapi di ya, sini dalam hal ini hmm, Prabowo kan apa namanya mendukung Lutfi ini dalam rangka bukan kadernya gitu kan, bukan hmm, kadernya, tapi dalam rangka kan ketika itu nuansanya memang ada nuansa untuk nanti untuk 2029 karena dia adalah orangnya Pak Jokowi begitu. hmm, hmm, hmm. Makanya Ya, ini ya, iya ya Mbak, betul betul. Jadi iya, saya kenal memang dulu mungkin kita pernah saya pernah ingat itu waktu zaman mhm, eranya Pak Harto ya menjadi presiden, betul. mhm, eh, Andika ini waktu itu mungkin masih perwira pertama ya, masih perwira pertama gitu, dia menjadi pasukan pas pampres. Jadi dia memang bukan orang yang baru mhm, di lingkungan kepresidenan sebelum kemudian sekolah di Amerika gitu. Ini saya ingat mhm, ketika dalam perjalanan pada waktu itu ke Bosnia ya, waktu Pak Harto mhm, mengawal. Nah itu saya pernah bersama iya, itu bersama dengan Pak Andika. Saya nggak tahu Pak Andika mungkin mhm, pernah ingat juga ketika terjebak di dalam lift mhm, itu di Kroasia. mhm, Saya ingat betul. mhm, Dan ketika ketika pasukan-pasukan mengawal presiden itu panik, saya senyum-senyum saja gitu. Dan Pak mhm, Andika itu waktu itu bertanya pada saya, kenapa Mas kok tenang-tenang banget di lift, kan ini negara-negara komunis kan kurang perawatan ya Mbak mhm, waktu itu ya. Jadi mhm, saya bilang mhm, saya bilang percuma saya bersama dengan pasukan komando terus pengawal presiden dan mhm. nggak bisa keluar dari lift ini gitu saya jawab, dan dia tertawa. Orangnya baik Pak. Pak Andika ini dan Mhm, semua orang dipanggil Mas kan. mhm. Jadi jadi Iya. memang nggak punya Mhm, konflik seharusnya memang Pak Andika itu. Jadi buat saya mhm. beliau sendiri pasti akan kaget kalau lihat loh kok sampai begini dipertentangkan ya Iya. gara-gara pilkada. Saya sih bisa menduga gitu. Mhm. Sepengemahaman saya tentang Pak Andika seperti itu orangnya. Iya, iya betul Mas Ersu. Makanya di sini juga netizen ini mention ke Pak Prabowo langsung begitu mengenai Mhm. poster-poster ini ya Mas Ersu. Mereka juga mengatakan Pak Prabowo pasukan Muhammad Lutfi di beberapa postingan TikTok menyerang TNI dan membuat propaganda tentang institusi negara. Coba ditegur karena ini bisa memecah belah rakyat dengan cara seperti ini. Kita tahu TNI yang telah membesarkan nama Prabowo hingga saat ini. Kita tahu Ahmad Lutfi juga didukung oleh Partai Gerindra dan Kimples, di mana semua partai itu masuk dalam kerjasama politik di pemerintahan Anda. Kita sebagai rakyat Indonesia tidak mau masalah mengkritik siapapun atau lembaga negara apapun di dalam demokrasi, tidak masalah maksudnya. Mau mengkritik siapapun di negara demokrasi itu boleh saja. Tapi jangan memecah belah rakyat dengan cara-cara seperti ini. Semua lembaga pasti ada oknum yang bermasalah. Nah, saya lihat ini masalahnya adalah karena postingan semacam ini, provokatif semacam ini tuh kalau di TikTok itu disukai sekali memang Mas Hersu. Oh, oke. Dan Ya, ya, kemudian ya. biasanya dibagikan tanpa mereka berpikir ini benar atau tidak, Hmm. Hmm. dampaknya negatif atau tidak gitu ya, sehingga dikhawatirkan memiliki dampak yang luas gitu, yang memicu kebencian gitu, Hmm. Hmm. yang Hmm. memicu kebencian misalnya dia sebagai pendukung Ahmad Lutfi maka memicu kebencian kepada TNI. Begitu. Jadi ada lagi yang mengatakan, nah benar nih Mas, provokatif sekali postingannya, apalagi yang TNI diikat di kursi, udah pelecehan sekali. Hanya demi meraih jabatan rela mencederai soliditas dan sinergitas TNI Polri. Lah kita lihat, apakah ini betul akun dari relawan Ahmad Lutfi? Ini kemudian banyak sekali yang menelusuri, saya ambil dari beberapa akun, Mas Hersu, kalau di X, itu memang mereka cerdas-cerdas. Mereka yang seperti ini, mereka akan masuk langsung dan kemudian ditelusuri. Salah satu akunnya, tadi yang sudah disebutkan, yaitu relawan Lutfi.solo, itu memang ada, Mas Hersu. Bahkan ini akun sudah lama, karena di situ keterangannya adalah alap-alap Jokowi dari Solo Media Center. Jadi tadinya ini Oh. adalah akun alap-alap Jokowi yang Hmm. di Solo, begitu ya, kemudian Hmm. berubah mungkin berdasarkan kepentingan ketika pilkada saat ini dia Hmm. posisinya ada di Jawa Tengah maka kemudian menjadi relawan Lutfi Hmm. di Solo begitu. Di sini Hmm. pengikutnya itu 39.500 Oh, kalau di tiga X puluh gede sembilan dong itu ya ribu Mbak ya lima hitungannya ya.
Iya, besar ini Mas Ersu kalau kita sudah melihat ribuan seperti ini. Hmm. Sementara yang menyukai itu 94.000 sekian dan dia hanya mengikuti 102 akun yang lain, biasanya akun yang apa seide atau sesama. Dan postingannya juga sudah banyak sekali dan terakhir-terakhir ini memang postingannya tentang Pak Lutfi semuanya begitu Mas Ersu. Ya. Nah, ini apakah akun ini terdaftar karena biasanya dari KPU di Pilpres dulu maupun Hmm. KPU daerah seperti ini ketika mereka kemudian mendaftarkan calonnya dari partai-partai itu kan berikut juga diminta verifikasi soal relawan-relawannya. Apakah ini relawan resmi atau tidak? Kalau relawan resmi terdaftar di KPU, maka kemudian tanggung jawabnya siapa itu sudah sangat jelas begitu. Tapi kalau seandainya pun tidak mau ditelusuri dari situ, saya rasa dengan kecanggihan alat yang dimiliki oleh polisi, Mas Ersu, mereka pasti sudah sangat mudah untuk menelusuri ini Ya. akun otentik atau tidak, penanggung jawabnya siapa, dan kemudian akun ini dihack atau tidak, apakah ada pihak lain, ataukah memang mereka yang provokatif sendiri, mereka menjadi Ya. provokator begitu. Ya, ya, ya. Ini sangat disayangkan ya. Ini nggak boleh Ya. terjadi karena ini yang begini-begini ini sangat sangat berbahaya. Jadi Mhm. ini timnya dari Lutfi yang sebelum polisi bergerak harusnya udah bergerak duluan untuk Ya, menertibkan akun-akun semacam ini kan. Nggak boleh terjadi ya, betul. gara-gara pilkada Mhm. kemudian malah melakukan semacam ini dan ini bisa jadi blunder loh Mbak ya. Dan cuman kita ingatkan Iya. bahwa biasanya dalam injury time seperti ini kan ini tinggal waktunya tanggal 27 sekarang sudah tanggal 16 jadi tinggal berapa 11 hari ya Mhm. kurang dari 2 pekan. Mhm. Kandidat-kandidat yang elektabilitasnya menurun dan kemudian banyak melakukan blunder itu malah akan semakin makin blunder. Cuman orang kemudian Betul. bertanya-tanya, kalau Pak Jokowi turun itu apakah pola kecurangan Mhm. semacam Pilpres dan pemilu legislatif lalu akan berulang lagi? Karena kan itu menjadi Mhm. semacam buat para netizen saya amati ini kayaknya sudah dianggap sebagai trademarknya dari Pak Jokowi gitu. Apakah dia masih akan bagi-bagi bansos seperti itu? Kalau sekarang mungkin bansos nggak bisa, tapi mungkin dia Mhm. bagi-bagi yang lain yang kalau bansos Kaos, ya betul. kaos yang lain Mhm. dan mungkin juga sembako walaupun itu kalau zamannya Pak Jokowi Mhm. mungkin tidak bisa dikenakan sebagai money politik tapi kalau sekarang mungkin bisa kena money politik kan gitu. Iya, iya, Mas Ersu. Jadi, kalau kita melihat untuk soal sembako itu sudah banyak sekali rekamannya. Tapi Ya. ini juga dilakukan oleh kedua pihak, gitu ya. Hmm. Walaupun mungkin intensitasnya kalau saya lihat itu lebih banyak di pihaknya Ahmad Lutfi. Ini intensitas postingan di media sosial, begitu Mas Ersu. Ada beberapa detik, ada yang sampai berapa menit, gitu kan. Perekaman pembagian sembako ke orang tua, ke penduduk yang kalau kita lihat dari rumahnya dari apa itu juga mereka yang memang penduduk miskin bisa dikatakan demikian gitu. Nah, jadi pembagian itu tidak lewat Pak Jokowi sendiri begitu ya. Hmm. Jadi Pak Jokowi dalam hal ini sebagai jurkam lah. Nah, ini yang kemudian orang juga melihat ini dari presiden turun menjadi jurkam gitu kan. Kalau apa namanya, bahkan ada yang mengatakan dari presiden turun menjadi buzzer begitu, buzzer tapi buzzer besar. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena Pak Jokowi ini kan aktif begitu ya, memposting soal dirinya begitu, terus kemudian dia menerima siapa saja di rumahnya begitu ya. Itu hampir tiap hari dan juga dimuat di media yang kalau Mas Hersu bilang embedded begitu melekat pada Hmm. Pak Jokowi dan keluarganya, pada Pak Jokowi, pada Gibran dan juga kepada Kaisang begitu. Jadi ini memang cara-cara Pak Jokowi ya Mas Ersu ya. Hmm. Setiap hari selalu ada postingan kegiatan apapun itu. Misalnya sekarang yang ada di Jawa Tengah ini, dia sudah mulai apa namanya posting begitu, mengunggah itu dari sejak kemarin gitu di akun resmi official Pak Jokowi. Itu kegiatan di Tegal, di mana kemarin kan sholat Jumat bersama dengan Ahmad Lutfi, di mana sebuah masjid gitu di kawasan pemukiman, bertemu begitu Mas Hersu dengan ketika masuk ke masjid tersebut bertemu dengan seseorang yang pakai kaos dengan tulisan 2019 ganti presiden. Itu kok ya kebetulan begitu begitu kan. Tapi mereka mereka bersalaman dan kemudian sholat di situ. Nah, terus kemudian juga ada acara apa ya, acara ngopi atau apa. Dan tadi malam itu kan nobar, nonton bola bareng. Apa Timnas Indonesia melawan Jepang. Dan Itu di kalah lagi Purwokerto. ya. Betul, dan kalah. Dan itu dilukiskan ramai sekali gitu kan suasananya. Dan yang berikutnya yaitu dengan mendampingi Lutfi ini berkampanye. Dan
suasananya memang memang meriah, memang ramai biasa itu kalau di daerah. Belum tentu mereka juga memilih begitu. Begitu juga saya rasa kalau seandainya Andika begitu bersama dengan siapa begitu. Tapi saya rasa mungkin Andika tidak akan bersama Ibu Mega ya. Ibu Mega turun kemudian mendampingi, tidak akan seperti itu. Ibu Mega mungkin pada sebuah kampanye akbar yang terakhir atau apa dia akan hadir di situ. Kalau kemarin kan dia hadir untuk rapat akbar begitu. Tapi mungkin untuk kampanye akbar bisa jadi dia hadir karena pada saat Pilpres kemarin kan beberapa kali dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Timur, Bu ya. Mega turun tuh semuanya di kampanye-kampanye akbar. Nah, kita menantikan untuk Andika apakah akan turun begitu. Ya, ya. Dan bagaimana intensitas penerimaan di Jawa Tengah terhadap Ibu Mega? Yang jelas ini kalau kita melihatnya jadinya setelah Jokowi turun, maka kita melihat ini bukan battleground antara Andika dan Lutfi lagi, tapi battleground Ya, antara eh, Ibu Megawati melawan Jokowi. Itu ya. sudah tampak begitu nyata sekarang ini. Ya, ya, ya. Ya, dan ini memang nuansanya saya kira itu ya. Sekarang ini bukan Mhm, bukan betul yang kandidat yang bersaing antara Andika dengan Ahmad Lutfi. Tapi sesungguhnya mhm. pertempuran di belakangnya itu adalah antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Itu udah bisa Betul. kita pastikan karena Ibu Megawati pasti nggak mau kalah lagi kan gitu di sana. Dan kata Mhm, mhm. sama Bang Pacul nih kalau yang nggak all yang leda-lede, maksudnya yang apa ya, kelemar-kelemar apa kata itu Mhm. langsung dimarahin sama Ibu Megawati gitu. Ini Iya, karena ya Bambang pertaruhan buat Pacul Pak Jokowi ini. Saya kira kalau kemudian betul. kalau di Jakarta misalnya Mhm, kemudian kandidatnya kalah, kemudian di Jawa Tengah kalah, ya mhm. saya kira itu sinyal buruk buat buat Pak Jokowi. Kalau Jawa Timur kan walaupun selama ini Khofifah itu didukung dan juga mendukung Pak Pak Jokowi, tapi kan dia tidak bisa kita sebut seperti Pak Lutfi atau siapa gitu ya sebagai Mhm, orangnya mhm. Pak Jokowi lah Pak gitu ya. Jokowi. Hmm. Betul, betul Mas Hersu. Jadi ini memang Jokowi terlihat fight betul ya. Ini Yes. sudah kita lihat dari sejak kemarin dia ketika Pak Prabowo dari Hmm. Papua, dari Bali, kemudian mampir ke Ya, rumahnya, diambil video begitu mendukung dan terlihat Pak Prabowo tidak seperti Anies ketika bertemu dengan Pramono Anung kemarin yang terlihat betul. oh, terbahak-bahak, gembira dalam suasana santai. Hmm. Anies memposting, Pramono Anung memposting, di postingannya Anies ada komentar Pramono Anung, pendukung Anies tampaknya meriah, Hmm. Hmm. bergembira. Hmm. Hmm. Saya tertawa sendiri melihat pendukung Anies semuanya. Kalau orang sudah menitipkan program dan meminta sesuatu untuk masa depan Jakarta, itu artinya pendukung Anies memang sudah mulai berbalik. Bahkan ada yang mengatakan apa? Saya nitip untuk Kampung Bayam ya, pokoknya begini gini 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 gitu. Dan kemudian saya nitip untuk madrasah, jadi untuk soal pendidikan. Saya nitip untuk program transportasi umum, itu tetap dijaga programnya Anies. Jadi yang otomatis yang berkomentar di apa namanya di kolom komentarnya Anies itu kan biasanya mereka yang subscribe atau mereka yang memfollow Mas Hersu dan mengikuti apapun yang diposting oleh Anies. Artinya mereka adalah pendukung Anies. Dan Hmm. kalau kita klik, kita telusur, mereka itu ternyata memang Ya. rajin memposting Ya. kegiatan Anies apa ini. Dan itu semuanya mereka bergembira. Berbeda dengan yang kemarin kita lihat nuansanya ketika Pak Prabowo mengendorse Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Tegang betul, begitu Ya, kan kita ya, lihat ya, suasananya tidak tegang ya. gembira, Ya. seperti di bawah tekanan begitu. Dan Hmm. sekarang diikuti dengan Jokowi turun gelanggang gitu. Jadi kita bisa melihat betapa kritis, kritis, Yes, kritis dan krisis yes. situasi saat ini. Oke, bagi ya. Jangan katanya tadi nggak terlalu serius karena di akhir Oh pekan. iya, udah dulu deh. Oke, biar kita kita biarkan para viewer kita untuk menikmati sisa akhir pekannya gitu Mhm. lebih rileks gitu. Jadi kita nggak akan melanjutkan perbincangan. Kita akan lanjutkan lagi nanti hari Senin ya perbincangan ini Oke. dengan isu-isu Mhm. yang lebih hangat lagi. Terima kasih atas Mhm. kebersamaan Anda. Kami ucapkan terima kasih juga atas dukungan-dukungan dan doanya pada kami berdua. Doa Amin. yang terbaik juga buat Anda semua dari kami, Amin. dari saya dan juga kru FNN yang lain. Kami mohon Mhm. pamit. Saya Aris Bin Arif. Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.